Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Dina Zafira. Kali ini kita akan lanjut bahas nih teorema kontinuitas seragam, yaitu teorema 5.4.3. Nah, gimana ya bunyi dari teoremanya? Jadi misal I adalah selang tutup terbatas, dan misal F adalah kontinu pada I. Oleh karena itu, F adalah kontinu seragam pada I. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih, ada dua hal penting di teorema ini. Dan dia dikatakan kontinu seragam itu karena dua hal ini terpenuhi. Apa aja sih ya dua hal itu? Yang pertama, I adalah selang tutup terbatas. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, F adalah kontinu pada I. Oke, nah jadi dia dikatakan kontinu seragam itu kalau misalnya kedua syarat ini terpenuhi. Dan gimana ya cara pembuktiannya? Pertama kita bisa menggunakan yang namanya kontradiksi. Jadi kan kita ingin membuktikan bahwa dia itu kontinu seragam. Kita dengan cara kontradiksi, kita mengatakan bagaimana jika F itu tidak kontinu seragam pada I. Nah, jadi jika F tidak kontinu seragam pada I, berdasarkan dari teorema 5.4.2 poin kedua, yakni ini, ada sebuah epsilon 0 lebih besar 0, sehingga untuk setiap delta lebih besar 0, ada titik X delta dan U delta dalam A, sehingga selisih dari nilai mutlak X delta dan U delta lebih kecil delta. Dan akan ada selisih dari Fx delta dikurang Fu delta yang lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, karenanya akan ada nih epsilon 0 lebih besar 0 dan ada barisan Xn dan Un yang terdapat di dalam I. Sehingga nilai mutlak dari X delta dikurang U delta itu lebih kecil daripada 1/n. Oke. Dan mutlak dari Fxn dikurang Fun itu lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n elemen n. Nah, karena I terbatas, maka barisan Xn juga terbatas. Dan berdasarkan teorema 3.4.8, yakni teorema Bolzano-Weierstrass, di mana kalau misalnya ada barisan yang terbatas dari bilangan real, ia akan mempunyai subbarisan yang juga terbatas atau konvergen nih. Maka akan ada nih subbarisan XNK dari XN yang konvergen ke elemen Z. Karena I adalah interval tertutup, maka Z adalah elemen dari I. Berikutnya, dengan teorema 3.2.6, yakni teorema limit, di mana dikatakan bila X itu adalah Xn, suatu barisan konvergen, dan Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, untuk semua n elemen n, maka limit Xn itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Sehingga ada nih korespondensi barisan di UNK yang juga konvergen ke Z. Oke, jadi XNK dan UNK itu kita masukkan ke rumus dari teorema limit 3.6. Sehingga ada nih selisih nilai mutlak UNK dan Z itu lebih kecil sama dengan selisih nilai mutlak UNK dikurang XNK ditambah nilai mutlak XNK dikurang Z. Nah, selanjutnya, jika F itu kontinu pada titik Z, kedua barisan Fxnk dan Funk haruslah konvergen ke Fz. Sayangnya, hal ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kita ketahui, dimisalkan di awal bahwa si Fxn itu, kalau misalnya dikurangkan Fun, nilai mutlaknya itu harus lebih besar sama dengan epsilon 0. Sedangkan harusnya kalau dia konvergen, nilainya itu lebih kecil sama dengan epsilon 0.
Oleh karena itu, hipotesis bahwa F tidak kontinus ragam pada selang tutup terbatas I berakibat F tidak kontinu pada Z elemen I tidak benar. Sehingga konsekuensinya adalah F kontinu pada setiap titik dari I. Dikatakanlah F itu kontinus ragam pada I, sehingga terbuktilah teorema ini. Oke, supaya makin paham, kita bahas contoh soalnya ya. Nah, ini dia contoh pertama. Buktikanlah bahwa fx yang bernilai akar x adalah kontinus ragam pada f yang berada di interval tutup terbatas 0,1. Nah, di sini kalau kita menggunakan teorema, terlihat jelas nih bahwa si fx itu kontinu seragam pada i, karena dia bernilai akar x. Kemudian, ia juga tutup terbatas pada interval 0,1. Sehingga terbukti nih kalau dia berdasarkan teorema. Nah, gimana kalau misalnya kita gunakan definisi, yaitu definisi 5.4.1. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar 0, akan dipilih delta dengan nilai mutlak x kurang c lebih kecil delta. Akan diperlihatkan bahwa mutlak dari fx kurang fc itu lebih kecil epsilon. Nah, sekarang kita cari untuk x sama dengan 0. Karena kan tadi x itu ada dua nilainya, ada 0 dan 1. Kita cari dulu untuk x sama dengan 0. Baru kita cari x sama dengan 1. Oke, nah misalkan epsilon yang lebih besar 0 akan dipilih untuk delta yang sama dengan epsilon kuadrat. Nah, ini bukan asal muncul aja si epsilon kuadratnya, tapi harus dihasilkan dari hasil coret-coret kita di lembaran sebelumnya. Maka untuk setiap x yang nilainya 0,1 dengan nilai mutlak x kurang 0 yang lebih kecil dari delta akan diperoleh nilai mutlak akar x kurang akar 0 yang sama dengan nilai mutlak dari akar x lebih kecil dari akar delta yang sama dengan jika dimasukkan nih deltanya adalah epsilon kuadrat, maka menghasilkan akar dari epsilon kuadrat, dimana kita ketahui bahwa pangkat 2 ketemu dengan akar, maka pangkat 2 nya hilang dan akarnya hilang, jadi nilainya adalah epsilon. Oke, nah sekarang kita akan buktikan untuk x sama dengan 1. Jadi misalkan ada epsilon yang lebih besar 0, akan dipilih delta yang nilainya adalah epsilon akar x tambah 1. Dimana setiap x yang merupakan 0,1 ini dengan nilai mutlak dari x kurang 1 lebih kecil delta diperoleh nilai mutlak fx dikurang fc yang nilainya adalah akar x dikurang akar 1. Kenapa bisa akar 1? Karena kita masukkan nilai 1 di dalam si c. Jadi menghasilkan, kita rasionalkan dulu nih dengan akar x tambah akar 1 per akar x tambah akar 1. Kita kalikan, sehingga menghasilkan x kurang 1. Oke, sehingga menghasilkan x kurang 1 per akar x ditambah akar 1. Yang nilainya adalah lebih kecil dari delta per akar x tambah 1. Karena delta yang sudah kita misalkan tadi nilainya adalah epsilon, akar x tambah 1, maka kita gantikan aja deltanya di sini. Oke, kita gantikan ya di sini. Oke, nah kita matikan akar x tambah 1-nya karena ada sama-sama di atas dan di bawah, sehingga hasilnya adalah epsilon. Maka terbukti. Selanjutnya, jika ada nilai fx yang nilainya adalah x kuadrat, kemudian ia kontinus ragam pada nilai x yang lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Nah, kita akan buktikan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan
metode pertama, yaitu definisi 5.4.1. Oke. Nah, diketahui ini epsilon lebih besar 0, kita dapat menentukan delta yang lebih besar 0 juga. Sehingga jika ada nilai mutlak dari x kuadrat kurang x0 kuadrat lebih kecil epsilon. Kenapa kok bisa jadi x kuadrat dikurang x0 kuadrat? Nah, karena rumus awalnya itu kan dia fx kuadrat dikurang fx0 kuadrat. Jadi kita masukkan aja x kuadrat itu ke dalam nilai fx. Nah, maka adalah si x kuadrat itu dikurang x0 kuadrat. Di mana delta itu tergantung hanya pada epsilon dan tidak ada x0, di mana x0 itu lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Nah, jika x dan x0 itu adalah sebarang titik pada interval tersebut, maka kita ini bisa masukkan nilai si x kuadrat dikurang x0 kuadrat itu kita pecah, yang tadi yang lebih kecil daripada epsilon kita pecah jadi 2, dimana kan kalau misalnya a kuadrat dikurang b kuadrat itu dipecahkan menjadi a tambah b dikali a kurang b. Nah, kita pecah aja. Oke, karena intervalnya itu di 0 dan 1, kita masukkan nilai 1 di dalamnya. Jadi kita gantikan x dan x0 itu dengan 1. Sehingga dihasilkan sama dengan 2 dikali x kurang x0. Sama dengan 2 dikali delta. Kenapa? Karena di awalnya kita misalkan kan, kalau x kurang x0 yang berada dalam nilai mutlak itu lebih kecil delta. Jadi itu hasilnya 2 delta. Jadi jika nilai mutlak x kurang x0 itu lebih kecil delta, maka x kuadrat dikurang x0 kuadrat itu lebih kecil 2 delta yang udah kita dapat sebelumnya. Sehingga kalau misalnya delta yang mau dicari, delta itu sama dengan epsilon per 2. Kenapa? Karena kan ini x kuadrat kurang x0 kuadrat itu sama lebih kecil daripada epsilon. Oke, jadi kalau misalnya cari nih, epsilon kan lebih kecil 2 delta. Maka deltanya itu sama dengan, oke kita misalkan ya, kalau si epsilon itu 6, 2 itu tetap 2 dan delta itu 3. Maka kalau kita mau cari 3 si delta, berarti 6 bagi 2 dong. Oke, jadi hasilnya adalah epsilon per 2. Oke. Nah, makanya lah didapat di sini delta sama dengan epsilon per 2. Kita melihat bahwa x kuadrat kurang x0 kuadrat itu lebih kecil epsilon ketika x kurang x0 itu lebih kecil delta, di mana delta tergantung hanya pada epsilon dan tidak pada x0. Dengan demikian, fx sama dengan x kuadrat adalah kontinu seragam dalam interval x yang lebih besar pada 0 dan lebih kecil 1. Sehingga terbukti nih bahwa contoh 2 itu kontinu seragam. Oke, gimana kalau misalnya kita selesaikan dengan metode kedua, yaitu dengan teorema 5.4.3. Oke, nilai fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dan intervalnya itu sama seperti tadi, di mana fx itu adalah kontinu ya. Kalau misalnya kita lihat sini, fx yang x kuadrat itu adalah kontinu dalam sebuah interval tertutup, di mana nilainya adalah x yang lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Dengan demikian, menurut teorema 5.4.3, fungsi tersebut kontinu seragam. Ada interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Dan sehingga begitu pula dalam interval x yang lebih kecil 0 dan lebih kecil 1. Sehingga terbuktilah contoh 2 dengan menggunakan teorema. Oke. Nah, itu dia penjelasan mengenai teorema kontinu seragam. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahaminya. Nah, last but not least, Dina ada quote singkat buat kita makin semangat belajar analisis real. So, it's gonna get harder before it get easier, but it will get better after you start your baby step and keep going. Memang awalnya itu susah, tapi kalau misalnya kita mencoba, itu akan menjadi lebih baik setelah kita memulai langkah pertama dan terus berusaha.
So, thank you for watching. Bye.